Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 9 dari jurnal Cyber Stalking. Jadi perkenalkan, ini kelompok kami. Dari yang pertama ada Mas Bilal, kemudian yang kedua ada saya sendiri, moderator, kemudian yang ketiga ada Mas Anang Ma'ruf. Oke, mungkin bisa langsung next slide. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita udah perkenalan. Lanjut nih. Apakah sudah muncul? Oke, selanjutnya ada di dampak sosial media. Jadi tentunya di dampak sosial media sendiri memiliki dampak positif maupun negatif. Jadi yang pertama ada crowdfunding, kemudian ada crowdsourcing untuk dampak positifnya, kemudian ada dampak negatifnya yang akan kita bahas kali ini terkait dengan jurnal kita adalah cybercrime dan cyber stalking. Oke, lanjut. Ya, untuk rumusan masalah sendiri sebenarnya bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik akun sosial media anonim yang melakukan tindakan cyber stalking dan pengaturan sanksi pidana di dalam sistem hukum Indonesia. Jadi maraknya cyber stalking di Indonesia di sini kan karena dipengaruhi berkembang pesatnya sosial media. Jadi yang ingin kita bahas atau rumusan masalah yang kita dapat di sini, bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pemilik akun tersebut maupun sanksi pidana seperti apa. Oke, lanjut. Oke, jadi tujuan penelitian dari jurnal ini jadi dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan bagi penyempurnaan regulasi hukum pidana di Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, untuk metode penelitian yang dipakai sendiri, jadi tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah melakukan inventarisasi perundang-undangan yang berlaku. Jadi atau yang biasa disebut tadi yuridis normatif seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Ya, untuk yang selanjutnya kita akan belajar kita akan menyampaikan tentang materi cybercrime atau yang kita pelajari. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Nah, dalam cybercrime ini ada beberapa kelompok atau beberapa jenis yang marak dalam dunia internet. Yang pertama itu ada unauthorized access to computer system. Nah, ini adalah akses ilegal terhadap sistem dan layanan komputer. Yang selanjutnya ada illegal content, ada pencurian data, ada spionase, ada sabotase, ada pelanggaran hak
kekayaan intelektual atau offense against intellectual property, dan yang terakhir ada pelanggaran privasi. Next. Selanjutnya kita akan belajar cyber stalking. Nah, dalam cybercrime ini ada yang namanya cyber stalking, yaitu tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan email seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya. Next. Nah, unsur cyberstalking ini ada beberapa unsur utama. Yang pertama itu ada threatening atau istilahnya mengancam. Nah, dalam kitab atau KUHP di negara kita, ini tindakan mengancam termasuk dalam hukum pidana, termasuk masuk ke dalam pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 368 ayat 1 KUHP. Mengandung unsur subjektif berupa maksud seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Adapun unsur objektif adalah berupa tindakan memaksa dengan kekerasan, mengancam akan melakukan kekerasan. Nah, unsur yang kedua itu ada harassing atau melecehkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melecehkan adalah memandang rendah, menghina, atau mengabaikan. Pelecehan ini dapat dilakukan secara verbal maupun tindakan fisik. Dalam konteks interaksi secara online, pelecehan dapat terjadi melalui kalimat-kalimat yang tidak pantas yang dikirim melalui pesan digital. Mengirimkan pesan digital dengan muatan konten-konten asusila juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan. Nah, unsur yang ketiga itu ada annoying atau mengganggu. Kata annoying merupakan kata yang bermakna negatif. Menurut Oxford Dictionary, annoying adalah making somebody feel slightly angry atau membuat seseorang merasa sedikit marah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata mengganggu itu bisa diartikan menggoda atau mengusik, merisau, merusak suasana, dan mendatangkan kekacauan. Ya, lanjut. Klasifikasi dalam cyberstalking. Yang pertama itu ada vindictive cyberstalker atau pelaku melakukan pengancaman dan pelecehan kepada korban, melakukan spamming, mengirim email berturut-turut, dan pencurian identitas. Yang kedua ada composite cyberstalker. Pelaku melakukan tindakannya dengan perilaku-perilaku yang tenang. Tujuan utamanya adalah memberikan tekanan secara terus-menerus atau secara konstan dengan perilaku-perilaku yang cenderung mengancam. Nah, yang ketiga ada intimate cyberstalker. Pelaku ingin melakukan hubungan dengan targetnya berdasarkan obsesi yang muncul pada dirinya. Dan yang keempat ada collective cyberstalker, di mana dua atau lebih pelaku memiliki target yang sama. Yuk lanjut. Nah, tindakan cyberstalking. Jika diteliti lebih lanjut, pelaku cyberstalking biasanya melakukan beberapa tindakan seperti yang pertama yaitu membuat akun sosial media anonim atau menggunakan nama samaran dan mengoperasikan akun tersebut untuk menguntit orang lain, stalking orang lain. Dan yang kedua itu ada mengirim pesan kepada korban, di mana isinya berupa ajakan yang
berinteraksi atau bahkan bertemu, menyatakan perasaan dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pelaku mengikuti semua informasi yang ditulis oleh korban atau sasarannya melalui akun sosial media yang dimiliki oleh korban. Yang keempat ada pelaku secara berulang-ulang membuat akun anonim. Jika akun sebelumnya terdeteksi atau dicurigai mengganggu, misal korban mengirimkan report, nah korban akan melakukan blok kepada akun tersebut. Nah, selanjutnya pelaku akan membuat akun kembali. Dan yang terakhir ada pelaku bertujuan membuat korban mau berinteraksi dengannya. Artinya apabila korban menolak, maka pelaku kemudian melanjutkan tindakan untuk membuat korban merasa kesal, terganggu, dan marah. Next. Oke, apa suara saya sudah masuk? Oke, baik, yang selanjutnya adalah pandangan penulis. Pandangan pelaku cyberstalking dikaitkan dengan hukum pidana. Di sini yang pertama adalah telah terjadi tindakan yang disengaja. Unsur kesengajaan ini juga diisyaratkan di dalam pasal 45B Undang-Undang ITE, di mana informasi elektronik dengan muatan ilegal yang dikirimkan didasari oleh sikap batin atau yang disebut dengan sengaja. Lalu yang kedua adalah telah terjadi tindakan yang merugikan orang lain. Setiap tindakan yang dirumuskan dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE sebagai tindak pidana merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Lalu selanjutnya adalah korban telah secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap perbuatan pelaku. Nah, di pasal 368 ayat 1 KUHP juga mengkualifikasikan tindakan pemaksaan sebagai tindak pidana. Lalu yang terakhir adalah gangguan yang diberikan ditujukan pada pribadi. Nah, sulit untuk mengkategorikan apakah tindakan semacam ini layak dikategorikan sebagai kejahatan karena makna kata mengganggu itu bersifat sangat relatif. Bisa saja itu sebagai kejahatan ataupun kebaikan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penegakan hukum pidana bagi pelaku cyberstalker yang menggunakan akun anonim. Nah, anonimus akun dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pengaturan mengenai akun anonim di dalam Undang-Undang ITE terdapat di dalam pasal 35. Ya, bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, intinya dari pasal ini adalah setiap orang yang sengaja atau tanpa hak yang melakukan manipulasi atau pengambilan data itu bisa dijerat oleh pasal Undang-Undang ITE dalam pasal 35. Lalu dengan sanksi yang diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, itu tadi adalah peraturan atau hukum pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh anonimus akun ketika dia melakukan cyberstalking. Oke, yang selanjutnya adalah problematika kriminalisasi tindakan cyberstalking yang dilakukan oleh pemilik akun. Nah, jika tindakan akan dikriminalisasikan, maka jenis delik yang sesuai adalah delik aduan. Lalu, proses penegakan hukum akan berjalan jika ditunjang dengan sistem yang baik. Selanjutnya adalah prinsip alat bukti minimum tetap harus diperhatikan. Yang pertama tadi, jika tindakan dan
akan dikriminalisasikan atau akan dilaporkan, itu adalah yang maksudnya delik aduan. Lalu proses penegakan hukum akan berjalan jika ditunjang dengan sistem yang baik. Nah, sistem di sini sistem mekanisme hukum ya, hukum di Indonesia. Lalu prinsip dan alat bukti atau ya bukti kejahatan itu harus diperhatikan atau nanti dilaporkan. Oke, itu saja tadi pemaparan materi yang dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh moderator. Oke, jadi seperti itu terkait dengan review jurnal yang mungkin masuk klasifikasi cybercrime ya, kejahatan di dunia maya berupa cyber stalking dan tadi. Jadi dengan demikian untuk mengatasi problematika yang intinya terkait dengan cyber stalking tadi diperlukan adanya aturan hukum pidana yang dengan tegas merumuskan barang siapa dengan sengaja melakukan penguntitan kepada orang lain melalui media internet, mengirimkan informasi elektronik secara pribadi kepada orang lain dan tindakannya menimbulkan gangguan terhadap diri orang lain tersebut. Nah, diancam dengan ancaman pidana. Namun tindakan cyber stalking ini sendiri juga perlu dikriminalisasi lagi, batas-batasnya harus dengan jelas dan mengkualifikasikan terkait dengan delik aduannya, dan penjatuhan sanksinya juga harus memperhatikan kondisi dari pelaku tersebut, entah kondisinya kan biasanya dia kondisi kejiwaannya kurang seperti orang normal biasanya atau mungkin lain sebagainya, yang memang tentunya sistem penegakan hukum di Indonesia harus melihat hal tersebut juga, seperti itu. Mungkin untuk review jurnal terkait dengan cyber stalking dari kelompok kami yang bisa kita sampaikan itu, mungkin jika ada pertanyaan atau saran terkait dengan jurnal kami bisa diberikan saran di grup atau mungkin di komen. Mungkin seperti itu dari kelompok kita. Sekian, jika ada banyak salah kata atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.